Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, kita sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktu panjenengan. Yang kedua, sebetulnya kami di sini berdua itu sebetulnya adalah untuk memohon izin dan mohon persetujuan dari panjenengan untuk melakukan diseminasi terkait dengan tugas yang harus kami kerjakan untuk modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kemudian kenapa kok ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman, karena terkait dengan penerapan budaya positif itu sangat membantu kepada para peserta didik untuk menguatkan karakter kepada mereka biar nanti tercapai tujuan pendidikan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun terkait dengan modul budaya positif ini ada beberapa konsep yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu terkait dengan penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua terkait dengan motivasi perilaku, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas yang kami sudah membentuk berdua terkait dengan keyakinan yang kelas yang sudah kami laksanakan di kelas kami masing-masing. Dan yang berikutnya yang keempat yaitu terkait dengan restitusi dengan 5 posisi kontrol guru kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah terkait dengan restitusi dengan penerapan restitusi ya, segitiga restitusi seperti itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi begini Pak, sebenarnya ini adalah modul kita tentang budaya positif. Nanti dari modul ini ada materi-materi yang akan kita sajikan seperti yang disebutkan oleh Bu Rini tadi. Jadi dari modul ini nanti ada 6 konsep yang akan kita jelaskan. Jadi dari tujuan 6 konsep itu mereka itu saling berkaitan. Nanti akan kita rincikan masing-masing sub konsepnya. Kemudian harapannya sih kedepannya agar bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk atau menciptakan budaya positif baik itu di kelas, di sekolah, untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Itu Pak. Terkait dengan ini, pertama saya sebagai penanggung jawab sekolah sangat berterima kasih, tetapi pada saat ini saya sebagai kepala sekolah yang diberi semacam kepercayaan pada hari ini, karena Bapak kepala sekolah hari ini juga sama mengikuti kegiatan guru ya itu mengajar praktek, sehingga hari ini praktis saya mewakili beliau. Untuk itu saya izinkan untuk mengadakan suatu kegiatan yang pengen sampaikan berdua, dan kami dari sekolah sangat mendorong, membantu, memfasilitasi yang nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya semua ini saya serahkan baik teknis maupun segala sesuatunya kepada penyambut. Tentunya semangat tetap kita munculkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini akan menghasilkan suatu perolehan baik dari diri pembinaan sendiri maupun imbasnya kepada Bapak Ibu guru yang lain, utamanya adalah demi kepentingan sekolah yang akan menjadi sesuatu yang berbeda dari awal. Demikian nanti setelah beraksi nanti akan mengalami perbedaan atau perubahan yang insya Allah akan membawa sekolah kita lebih maju. Jadi efek positif tetap kami harapkan. Sekali lagi untuk kegiatan ini bagaimana teknis maupun metodenya ini saya serahkan kepada Bu Rini dengan Bu Fitri, dan dari sekolah juga mengucapkan selamat. Semoga kegiatan penjenengan sukses dan membawa hasil yang seperti yang kita harapkan.
Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Terkait dengan jam pembelajaran penjenengan ya, nanti bisa bergilir mungkin Iya. dan mungkin bisa disikapi anak yang diberi tugas atau bagaimana nanti tetap kondusif. Itu harapan dari sekolah. Iya. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. atas izinnya. Iya. Iya, sekian Pak. Ya. Terus rencana kapan ini ada? Mungkin sudah direncanakan atau belum? Rencananya minggu depan ini Pak. Oh iya, ya. Nanti saya serahkan. Nanti terkait dengan waktunya ya kita lihat nanti Sesuai jadwal. Ya, ya. Nanti untuk tempat penjenengan sudah tahu di Iya. sana di mana-mana pokoknya kami mengizinkan. Iya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya, sama-sama ya. Selamat berjuang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan untuk berhadir pada acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan disajikan oleh teman kita Bu Rini Kusumastuti SPD. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sudimoro atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Untuk kata pembuka, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Saya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Soimin SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita selalu mendapatkan undangan dari Allah. Semoga kesehatan, keselamatan, kebugaran, semangat tetap diberikan kepada kita untuk hari ini juga hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan kegiatan ini, mohon kita untuk memberikan apresiasi dan juga menerima apa yang diimbaskan oleh teman tadi, yaitu yang pertama Ibu Rini Kusumastuti yang nantinya akan memberikan imbas dari apa yang diperoleh pada saat kegiatan sebagai guru pembela, dan insya Allah ini merupakan hal yang sangat positif dan kami dari sekolah selalu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan semangat kepada guru ini sehingga pada siang hari ini bisa mengimbaskan dengan kegiatan destinasi yang telah dilaksanakan. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekali lagi mari kita dukung, mari kita berikan semangat kepada beliau, semoga bisa lancar, sukses dan akhirnya mendapatkan seperti apa yang dicita-citakan. Itu ucapkan melaksanakan kegiatan dan nanti tugasnya tentunya Bapak Ibu akan merasakan dan juga bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dan juga dalam kegiatan pribadi yang insya Allah bisa menambah wawasan kita. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soimin.
acara yang kita tunggu yaitu pemekaran tentunya dari teman kita Bu Rini Kusumasudi. Kepada beliau disilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri di hadapan panjenengan semuanya dalam rangka untuk menyelesaikan tugas aksi nyata pada modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semuanya, kita menyadari bahwa menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan menciptakan budaya positif itu mampu mengembangkan murid-murid kita untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam berperilaku. Nantinya dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah akan membentuk karakter-karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam upaya untuk menciptakan budaya positif, maka tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran adalah perlu meninjau kembali secara lebih dalam terkait dengan bagaimana strategi menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah kita. Kemudian kita juga perlu memikirkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh para murid-murid kita dalam berperilaku sesuai dengan perkembangan saat ini, serta strategi-strategi apa yang perlu kita terapkan di sekolah dalam upaya untuk menciptakan budaya positif yang berpihak kepada murid. Lanjut. Maka akan kami bahas 6 konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua terkait dengan teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima terkait dengan restitusi dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik terhadap para murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah restitusi dengan penerapan segitiga restitusi terhadap putra-putri kita atau anak didik kita yang mengalami penyimpangan atau masalah. Nah, di sini Bapak Ibu saya sediakan 3 gambar, di mana yang pertama itu adalah sekolah, yang kedua adalah para petani yang di situ adalah menanam padi, dan yang ketiga adalah anak didik kita. Nah, kira-kira dari ketiga gambar tersebut apa korelasi dalam ketiga gambar itu dalam upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Monggo Bapak Ibu kalau misalkan ada bisa mengemukakan pendapatnya. Jadi di situ ada 3 gambar, sekolah, kemudian petani yang menanam padi, dan yang terakhir adalah anak didik kita. Kira-kira dari gambar itu kalau kita hubungkan terkait dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu bagaimana? Monggo Pak Arif, kalau mau mengungkapkan pendapatnya, silakan. Monggo Bu Indah, silakan. Dalam hal ini saya menyoroti dari tingkat semangatnya. Jadi di sini keterkaitan antara lingkungan sekolah, kemudian dunia kerja atau mata pencaharian, mungkin orang tua siswa, dan juga bagaimana human relation atau hubungan antar anak di lingkungan sekolah. Jadi di sini
ada hubungan yang sinergi, yaitu bahwa adanya penguatan semangat belajar siswa yang mungkin diwarnai dari latar belakang keluarganya yang ditanamkan nilai-nilai semangat yang diberikan contoh oleh orang tuanya agar supaya nilai-nilai semangat kerja dari orang tua itu juga akan mewarnai semangat belajar siswa. Dalam hal ini apa? Mengembangkan sikap positif atau budaya positif, semangat kerja atau nilai semangat itu sendiri. Jadi kata kuncinya adalah nilai semangat ya. Itu bisa diterapkan dimanapun kita berada sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing. Jadi berhubung di sini adalah budaya positif untuk diterapkan di sekolah, berarti semangat kerja kita tarik adalah menjadi semangat dalam belajar dalam rangka untuk mencapai masa depan anak yang tentunya gemilang sementara itu. Jadi harapan dari siswa yang dilandasi oleh nilai semangat untuk mewujudkan harapan hidupnya atau cita-cita. Demikian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan atas tanggapannya Bu Indah. Benar sekali. Jadi apa yang panjenengan dikatakan atau yang panjenengan katakan tadi sebetulnya sudah benar. Cuma saya hanya ingin menambahkan saja terkait dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu begini. Jadi sekolah itu sebetulnya diibaratkan sebagai media atau tanah tempat bercocok tanam. Sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan untuk tumbuh kembang anak didik kita sesuai dengan potensi, kemampuan, bakat, dan minatnya, agar dapat selain itu kita juga dapat menjaga dan melindungi setiap murid-murid kita itu dari hal-hal yang kurang bermanfaat bahkan mengganggu perkembangan potensinya. Nah, dengan demikian dalam rangka untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif di mana ini menjadi tanggung jawab kita semuanya oleh seluruh atau semua warga sekolah, di mana semuanya harus bisa saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Dan pada akhirnya dari karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Demikian Bu, dan bisa saya tambahkan Nah, sekarang mari semuanya kita belajar Bapak Ibu. Kita coba kita mengamati bagaimana suasana lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana cara murid-murid kita saling berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana guru saling bertegur sapa. Kemudian bagaimana guru saling menyapa dengan para murid-murid kita. Dan yang terakhir, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang dihadapi antara murid-murid kita. Nah, ternyata suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cerminan dari nilai-nilai di sekolah yang kita anut dan kita yakini selama ini. Jadi tugas kita sebagai seorang guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, kita memiliki tanggung jawab dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif, untuk membentuk budaya positif agar terbentuk pembelajaran yang menyenangkan, aman,
nyaman sesuai dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak pada murid sehingga dapat memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk berproses belajar, membuat kesalahan, kemudian belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu terkait dengan gambaran umum bagaimana kita itu menciptakan budaya positif di sekolah kita untuk membentuk lingkungan yang positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, baru masuk ke materi, yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kenapa disiplin positif itu kita masukkan dalam pembentukan budaya positif? Karena dalam menciptakan lingkungan yang positif, sebetulnya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah penerapan disiplin itu sudah efektif ataukah justru perlu kita tinjau kembali terkait dengan penerapan disiplin di sekolah kita. Kalau kita bicara terkait dengan disiplin, mesti nanti yang ada di benak kita adalah terkait dengan peraturan. Itu jadi mungkin disiplin itu mesti yang dikaitkan dulu dengan adanya peraturan. Nah, makanya di sini kita bahas dulu terkait dengan makna disiplin. Disiplin menurut Diana Bosen berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, maka seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dalam diri murid-murid kita, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Diana juga menyatakan bahwa arti kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan yang ingin kita inginkan. Apabila seseorang sudah memiliki yang namanya disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai guru, maka tugas kita adalah menciptakan anak-anak kita itu memiliki disiplin diri sehingga murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Kemudian kita bahas, tadi kan dibahas terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama, tidak terlepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai inilah yang menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai inilah yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini dan disepakati secara bersama-sama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan
yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu terkait dengan dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? 5 atau 6? Nah, oke. Jadi dimensi yang terkait pada profil pelajar Pancasila terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dipakai, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri. Ketiga bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Kelima gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada juga dari institusi atau organisasi IBO, Primary Youth Program atau PYP. Nah, ini yang ditekankan adalah nilai-nilai kebajikan untuk sikap muridnya. Apa saja yang ingin ditekankan terkait dengan nilai-nilai kebajikan oleh anak didik kita atau murid-murid kita? Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, dari institusi 9 pilar karakter, di mana nilai-nilai kebajikan yang dipilih, yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga adalah kejujuran terkait dengan amanah dan diplomatis, keempat hormat dan santun, berikutnya dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Oke, yang keempat adalah terkait dengan institusi atau organisasi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Adapun keterampilan hidup yang ingin dicapai ada 5. Yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir adalah memberikan yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidupnya yang ingin dicapai adalah peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Lanjut, yang kelima yaitu dari The 7 Essential Virtues. Ada beberapa yang ingin dicapai terkait dengan nilai-nilai kebajikannya, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan yang terakhir adalah keadilan. Untuk yang terakhir dari institusi atau organisasi yaitu terkait dengan proyek nilai-nilai kebajikan. Ada 40 Bapak Ibu yang ingin dicapai terkait dengan nilai-nilai kebajikan menurut proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dari situ Bapak Ibu, mari sekarang kita sepakati. Kira-kira di sekolah kita itu mana yang bisa kita terapkan, di mana nilai-nilai kebajikan itu nanti bisa disepakati dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah di sini,
dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Jadi monggo nanti kita sepakati saja kira-kira dari institusi mana atau organisasi mana yang dapat kita terapkan sesuai dengan kondisi dan budaya yang ada di sekolah kita. Itu adalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kita bahas terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kita belajar dulu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Ini juga berlaku bagi diri kita, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang murid, seorang guru juga berlaku pada murid-murid kita. Jadi pada saat kita itu berperilaku, sebetulnya ada 3 yang mendasari. Motivasi apa yang mendasari kita untuk berperilaku? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau dilihat dari motivasinya, apakah itu masuk motivasi intrinsik ataukah motivasi ekstrinsik? Maka untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu masuk yang mana? Masuk intrinsik ataukah motivasi ekstrinsik? Betul. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih perilaku kita itu didasarkan karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu motivasinya itu sudah dari dalam diri kita sendiri atau yang kita kenal dengan istilah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Oke, yang kedua kita bahas terkait dengan hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus Bapak Ibu, dan nanti karena ini saya contohkan adalah guru matematika, jadi nanti yang saya minta untuk menjawab itu juga dari guru matematika. Oke, jadi kasusnya seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, di sini yang berperan adalah Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva dan Iva menjadi gugup. Secara tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun terlihat tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan sebuah hukuman ataukah merupakan sebuah konsekuensi? Monggo Bapak Ibu. Pak Alek atau Pak Andung silakan. Terima kasih Bu Menteri. Menyimak apa yang disampaikan panjenengan juga terkait dengan hukuman dan pembanggaan.
Jadi kalau dari cerita yang ditampilkan sebagai seorang guru matematika, jelas apa yang dilakukan Pak Seno adalah tidak tepat atau tidak pas. Karena saya sebagai guru matematika tidak seperti itu. Karena begini, setiap anak yang saya yakini, biarpun saya belum pasti anak yang saya yakini itu semuanya pintar, tapi pintar itu tidak dalam segala hal. Jadi harus kita sadari, saya juga menyadari ketika siswa belajar matematika lemah, tidak menjadi begitu saja bahwa ini siswanya bodoh, tapi bisa jadi dia bagus di pelajaran yang lain. Di sini kan ditampilkan bahwa si anak yang belajar tadi kan belajar menggambar, berarti dia kemampuan atau kemampuan dirinya yang lebih itu kan di bidang seni, mungkin dia akan susah di bidang lain. Dan matematika itu kalau sudah terjun di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, kalau tidak bergerak sebagai dalam guru dan seterusnya seakan-akan tidak terpakai. Jadi dia memang bekerja di bidang seni dan mungkin kedepannya dia yang diasah harusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan yang kedua, sebuah konsekuensi itu. Konsekuensi memang konsekuensi, tapi juga kita harus melihat situasi dan kondisi. Konsekuensi yang kita berikan atau punishment yang kita berikan dan sifatnya tidak mendidik di hadapan orang banyak itu bukan sebuah konsekuensi yang bagus. Itu seperti tanda petik penghinaan. Jadi peringatan yang kita berikan di hadapan orang banyak dan bersifat memalukan itu adalah suatu penghinaan. Mungkin konsekuensi yang bisa dilakukan diberikan bagi yang lain yang sifatnya membangun, mungkin bisa jadi diberikan tugas yang lain yang harus diselesaikan dan seterusnya, dan kemudian terkait dengan dianya yang seperti itu bisa diberikan peringatan. Itu yang saya sampaikan. Jadi intinya saya sangat-sangat tidak setuju dalam seperti itu. Terima kasih banyak, luar biasa atas jawabannya kanjengan. Jadi saya hargai betul. Jadi sebetulnya kita itu memperlakukan anak didik kita itu jangan justice dulu, tetapi kita harus tahu terkait dengan bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Karena masing-masing anak itu sebetulnya unik. Jadi dia memiliki kelebihan tertentu pada segi tertentu dan dia juga memiliki kekurangan pada segi yang lain. Oke. Di sini Bapak Ibu sebetulnya terkait dengan yang tadi, terkait dengan kasus yang dilakukan oleh Pak Seno, itu sebetulnya kita menurut penelitian sebetulnya ini Bapak Ibu. Jadi menurut penelitian sebetulnya pada saat kita itu memberikan hukuman, ternyata justru bukan menerapkan disiplin, tetapi dianggap sebagai identitas yang gagal. Makanya dari hukuman itu kita beralih agar penerapan disiplin terhadap para murid-murid kita itu yang harus kita lakukan, itu dengan melakukan konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu kalau dilihat dari efek atau akibatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Kemudian terkait dengan hukuman itu menjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini adalah anak yang terkena imbas dari kita yang memberikan hukuman kepada anak kita. Kalau konsekuensi sama, sebetulnya anak juga merasa tidak nyaman, cuma pembedanya adalah ketidaknyamanan itu berlaku hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk restitusinya itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Lanjut, pemberian hukuman itu ternyata membuat murid atau anak menjadi tersakiti. Kalau konsekuensi itu membuat murid atau anak dibuat tidak nyaman,
Sedangkan untuk restitusi atau murid atau anak akan mendapatkan sebuah penguatan. Oke, selanjutnya terkait dengan pada saat kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, maka anak tersebut bisa berperilaku pasif atau bahkan menjadi agresifnya meningkat. Kalau konsekuensi ternyata membuat anak penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau kita memberikan restitusi, maka masalah anak itu menjadi terpecahkan. Lanjut, sistem menjadi tidak berjalan itu kalau anak-anak tidak lagi takut terhadap hukuman yang kita berikan. Kemudian kalau konsekuensi itu kita perlu memonitoring atau memberikan supervisi secara terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusinya, murid akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan. Lanjut, hukuman itu bisa menjadikan murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi itu murid dan anak menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Lanjut, terkait dengan hukuman tadi, di situ hukuman itu modelnya adalah model paksaan, sedangkan konsekuensi itu modelnya adalah stimulus respon, dan restitusi modelnya adalah terkait dengan teori kontrol. Kemudian pada saat kita memberikan hukuman, ternyata memberikan dampak atau konsep diri yang buruk bagi murid-murid kita. Pada saat kita memberikan konsekuensi, ternyata konsep anak itu atau diri anak menjadi lebih baik. Sedangkan pada saat kita memberikan restitusi, itu konsep terhadap diri anak menjadi lebih kuat, karena tadi dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat. Oke, lanjut yang terakhir di sini terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini pada saat kita memberikan hukuman, ternyata anak atau murid akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan belajar untuk taat terhadap peraturan. Dan kalau kita gunakan restitusi, maka murid atau anak akan belajar untuk memecahkan permasalahan. Lanjut, dampak pada murid, maka biasanya pada saat kita memberikan hukuman, bisa murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, atau bahkan bisa mengasingkan diri. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka dampak yang terjadi pada anak adalah kehilangan hak, karena biasanya pada saat kita memberikan konsekuensi sebetulnya antara anak dan guru itu sudah tahu pemberian konsekuensi apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita memberikan restitusi, maka murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Demikian Bapak Ibu terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan pada saat kapan kita memberikan hukuman. Ternyata hukuman itu justru memberikan identitas yang gagal dalam penerapan disiplin diri. Ya, bagaimana yang positif? Yang positif adalah dengan menerapkan konsekuensi dan restitusi. Oke, jadi berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa hukuman sendiri itu sebetulnya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka, dan anak biasanya tidak dilibatkan, jadi langsung diselesaikan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman juga bisa berupa hukuman fisik maupun psikis, di mana murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun dengan menggunakan kata-kata. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi sendiri sebetulnya bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid maupun guru yang membuat. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila mereka melakukan sebuah pelanggaran. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi di dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi sikap kita di sini adalah sebagai evaluasi atau monitoring. Oke. Setelah hukuman, kita juga membahas terkait dengan penghargaan. Kita sering Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak didik kita. Nah, ternyata pada saat kita memberikan penghargaan, menurut Al-Fiqh bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Melanjutkan bahwa ada beberapa pernyataan dari hasil pengamatan yang selama ini sudah dilakukan tentang tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pemberian penghargaan itu membawa pengaruh baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Jangka pendeknya, jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Penghargaan menjadi sebuah yang tidak efektif, di mana suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga, ternyata penghargaan itu justru bisa merusak hubungan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada murid-murid kita berhadapan semua murid-murid kita dalam satu kelas, ternyata ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka bisa jadi orang lain itu akan menjadi iri dan sebagian dari mereka justru tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut.
Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur terhadap bapak ibu guru tersebut. Kemudian penghargaan ternyata bisa menciptakan persaingan di dalam kelas, persaingan yang dapat menimbulkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka mereka akan berhenti untuk mencoba melakukan yang terbaik dari apa yang bisa mereka lakukan. Oke. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Di sini Bapak Ibu ada sebuah penelitian di mana dalam sebuah ruangan, di situ ada sebagian diberikan penghargaan, sebagian tidak. Nah, ternyata justru yang diberikan penghargaan tersebut di awal itu justru yang lebih banyak mereka berbuat kesalahan. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Di mana di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar di universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemungkinan ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelahnya beberapa lama mahasiswa tersebut dibayar, ini hasil kerjanya menjadi berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran, justru mereka terus berusaha mengasah dirinya menjadi yang lebih baik. Kemudian penghargaan ternyata juga bisa mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya tidak diberitahu terkait dengan hadiah yang bisa mereka terima. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah ataupun penghargaan. Yang terakhir, penghargaan ternyata bersifat menghukum. Artinya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya pada sistem rankingan, mereka yang merasa tidak mendapatkan ranking yang pertama itu akan merasa mereka paling buruk. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan itu diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka orang tersebut merasa akan seperti dihukum oleh penghargaan tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Tadi sudah dibahas terkait dengan hukuman, penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter-karakter yang lebih kuat. Konstitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan seperti orang lain. Restitusi di sini Bapak Ibu membantu murid-murid kita menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah dia melakukan sebuah kesalahan.
Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid-murid kita diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korbannya saja, tetapi juga menguntungkan orang lain yang sudah berbuat sama. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya karena mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara mereka untuk belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan materi yang keempat, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu sebetulnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan kepada keyakinan seseorang agar lebih termotivasi dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi landasan kita dalam membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dalam menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah sekolah atau institusi. Nah, ini sebetulnya sudah kami praktekkan Bapak Ibu terkait bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah sendiri sebetulnya, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian pada saat pembentukan keyakinan kelas, hendaknya keyakinan itu dibuat tidak terlalu banyak. Dalam artian di sini, semoga biar anak-anak kita itu ingat dan memahami terkait dengan keyakinan yang sudah dilakukan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang pertama yaitu kita mempersilahkan anak didik kita atau warga sekolah kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas ataupun di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil dari curah pendapat tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif, meninjau ulang terkait dengan keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama,
dan selanjutnya keyakinan tersebut itu ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu contoh yang pertama. Kemudian keyakinan kelas itu contoh yang kedua, atau keyakinan yang kelima, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas yang ketujuh. Kemudian yang kelima kita bahas terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu sebetulnya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Adapun kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok-kelompok di mana kita bisa tergabung. Yang ketiga, kebutuhan terhadap pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan terhadap kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka memiliki pilihan, mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak tergantung orang lain, dan senang mencoba terhadap hal-hal yang baru. Yang terakhir adalah kebutuhan terkait dengan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapapun itu menjadi hal yang sangat menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi.
Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergaul dan juga kadang bisa juga mengemaskan. Bahkan saat mereka berperilaku buruk, mereka masih terlihat lucu. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid kita, tetapi juga pada manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1 sebagai pembukuk, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan pada murid-murid kita menjadi lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Atau bisa juga kamu selalu saja yang bersalah dalam hal ini. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa pada saat memberikan hukuman itu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah ataupun rendah diri. Kata-kata yang keluar itu biasanya juga kata-kata yang lembut. Contoh misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif ataupun juga bersifat positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Sedangkan hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat kita sebagai guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Maka pada saat kita memposisikan diri sebagai teman, sebetulnya murid hanya tergantung pada guru itu sendiri, tidak tergantung pada guru yang lain. Yang keempat adalah posisi kita atau kontrol kita sebagai pemantau. Pemantau artinya adalah mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi
Sebetulnya kita memiliki tanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan baik di posisi teman maupun di posisi pemantau. Jadi sewaktu-waktu bisa kembali ke kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid yang lain bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita di sini adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi justru mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman dan pemantau. Karena murid yang ditangani pada saat itu belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Terakhir Bapak Ibu, yaitu restitusi dengan penerapan segitiga restitusi. Menurut Diana Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah untuk segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Sebetulnya banyak dari Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan segitiga restitusi itu menurut versi gaya mereka masing-masing, tanpa mereka mengetahui kalau sebetulnya mereka sudah melaksanakan yang namanya teori restitusi. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mereka sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Kalau kita mengkritik dia,
maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tapi bila kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan menyatakan kalimat-kalimat, misalnya berbuat salah itu adalah hal yang wajar, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Jadi biasa kalau misalkan kalian melakukan sebuah kesalahan, kadang juga kamu berhak merasa begitu, ataupun Bapak Ibu pada saat menstabilkan identitas itu tidak mencari siapa yang salah, tapi sebetulnya Bapak Ibu ingin mencari dari solusi permasalahan tersebut. Kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud ataupun tujuan. Seorang guru yang memahami terkait dengan teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, yaitu mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa kalimat Bapak Ibu yang bisa digunakan pada saat melakukan validasi tindakan yang salah. Salah satunya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ataupun kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses menanyakan keyakinan? Yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai sebuah kelas atau keluarga. Apa yang kamu bisa bayangkan terkait dengan kelas yang ideal, ataupun sebetulnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu di sini, ya, ini yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu bersama anak-anak kelas 9A terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian apakah sampai sudah semuanya bertanggung jawab untuk
membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan-kebiasaan itu diharapkan nanti bisa mendasari kalian untuk memiliki karakter-karakter yang baik dan kuat dalam diri kalian sehingga mampu memberikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Untuk itu perlu diciptakan pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama yang diikuti oleh semua warga kelas di sini. Jelas? Oke. Nah, pada proses pembentukan keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sikap-sikap positif yang mendasari kalian untuk berperilaku, untuk memotivasi diri kalian dari dalam dengan tujuan apa yang kalian yakini bisa kalian terapkan, bisa kalian jalankan tanpa adanya dorongan ataupun paksaan dari orang lain. Oke, jadi sampai bertanggung jawab ini nanti. Apa yang nanti kalian buat itu harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kemudian contoh dari nilai-nilai kebajikan tadi sebetulnya itu sudah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah. Contoh kemarin kalian melakukan kerjasama dan tolong-menolong pada saat kalian membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Dan kalian praktekkan itu tadi kemarin. Terus ada di antara kalian kemarin yang mengalami bencana longsoran. Kalian juga sudah memberikan bantuan, memberikan sumbangan ataupun memberikan dukungan baik secara moral dan spiritual. Itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang sebetulnya secara langsung atau tidak langsung itu sudah kalian miliki. Oke, apalagi selain peduli, empati, bekerja sama yang sudah kalian lakukan juga apa? Tanggung jawab. Kemudian saling menghormati dan banyak lagi terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam diri kalian. Nah, tugas hari ini adalah silakan kalian tuliskan satu contoh keyakinan kelas yang menurut kalian bisa kalian praktikkan dan bisa kalian jalankan. Kalian paham? Jadi nanti hasilnya setelah selesai kalian buat, kalian tempelkan nanti di papan tulis, kemudian nanti kita sepakati terkait dengan pembuatan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Jelas ya? Oke, sekarang diberikan kelompok. Ini nanti silakan. Desa sama anggur untuk mengelompokkan mana
Terakhir Bapak Ibu, ini Waalaikumsalam. Silakan masuk. video dalam menyelesaikan segitiga distribusi. Oke, silakan dulu. Oke, boleh tanya sekalian. Kalian tahu kenapa kalian ikut panggil ke sini? Terus kalau kalian sudah tahu maksud dan tujuan ikut panggil kalian ke sini, tidak apa-apa, bersalah itu adalah hal yang wajar. Ini juga pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah datang terlambat ke sekolah. Ini juga terlambat masuk ke kelas. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita akan mencari solusi secara bersama-sama terkait dengan permasalahan yang dihadapan. Kira kalian punya alasan kenapa bisa terlambat masuk ke sekolah? Oke, apa kalian tidak mendengar suara yang berbunyi? Oke, kalau begitu ibu terima alasan kalian. Namun, apakah keterlambatan kalian positif merupakan daya tahan kelas? Oke, apakah masih ingat dengan daya tahan kelas itu? Terus kalian sebutkan daya tahan kelas kita. Dari keyakinan kelas yang kalian sebutkan tadi, kira-kira keyakinan kelas mana yang perlu kalian perbaiki? Oke, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan kira-kira? Kira-kira mulai kapan kalian akan melakukannya? Terima kasih Bapak. Kalian sudah mau berusaha untuk lebih baik, mau memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan. Kalian nanti dalam disiplin waktu itu tidak hanya pada pelajaran itu saja, tetapi juga pada pelajaran yang lain. Terusnya, saya mengerti. Oke, itu terima kasih. Kalian sudah di sini. Kemudian kalian boleh menjawab pertanyaan sekarang.
Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Harapan kami sekolah kita itu bisa atau menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan budaya yang ada di sekolah kita saat ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang, Dek. Bolehkah saya meminta tanggapan jenengan? Silakan. Terkait dengan hasil diseminasi yang sudah kemarin saya paparkan, menurut panjenengan bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hasil diseminasi yang kemarin saya lakukan? Wah, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan selain itu, bagi saya dan mungkin teman-teman kita yang ada di SMP 2 Sudimoro ini adalah sesuatu yang baru. Jadi pengetahuan baru, konsep baru buat kita. Karena apa? Tentang budaya positif kemarin itu ya. Ya, Nah, itu buat saya pribadi maupun anak dan sekolah kita itu memang sudah waktunya kita untuk berbenah diri menuju ke hal-hal yang demikian. Karena membiasakan sesuatu atau perilaku yang baru yang bermanfaat buat kita semua itu sangat mendukung dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan kita, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Ibu terima kasih sebelumnya atas tanggapannya. Kemudian Bu, terkait dengan keyakinan kelas yang kemarin sudah dipaparkan, kira-kira apakah di sekolah di kelas Ibu atau mungkin di kelas lain bisakah untuk dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan keyakinan kelas? Oh, penerapan untuk membuat keyakinan kelas itu yo sangat-sangat bisa diterapkan dan itu harus buat saya. Apakah itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mapel, itu memang harus menerapkan kebiasaan itu atau keyakinan kelas. Karena apa? Untuk berjalannya suatu kegiatan belajar mengajar itu kan tidak hanya tergantung dari wali kelas. Jadi keyakinan-keyakinan itu seyogianya diawali dari guru mapel masing-masing agar supaya kegiatan belajar mengajar itu benar-benar terkondisi dengan baik, sehingga relasi antara guru mapel dengan siswa dalam tatap muka itu bisa berjalan dengan lancar karena sudah didasari adanya keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama dan juga dilaksanakan bersama-sama. Sehingga itulah terjalin relasi yang positif ya buat guru mapel dengan siswa, buat wali kelas dengan siswa-siswa yang menjadi walinya, dan buat sekolah secara keseluruhan, sehingga budaya positif itu menjadi budaya yang sudah terbiasa kita lakukan di setiap saat. Syukur juga akan mengembang ke lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya, sama-sama.